Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan semua, di awal tahun ini kita seringkali bertemu dengan berbagai macam forum, dan forum itu banyak yang membicarakan tentang apa program pemerintah dan juga apa yang menjadi program pihak swasta dalam menyelenggarakan pembangunan di negeri kita, Indonesia. Tetapi di dalam forum ini, hal yang sangat penting untuk kita tekankan adalah bahwa yang perlu kita bicarakan bukan soal program atau kegiatan, tetapi hal yang sangat penting adalah membicarakan soal arah kemana sebenarnya pembangunan yang ingin dilakukan. Dalam hal ini adalah pembangunan perkotaan. Kita tahu bahwa kota-kota di Indonesia pada saat sekarang ini mengalami tekanan yang sangat berat, terutama berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, beragamnya kegiatan, dan ternyata ada keterbatasan infrastruktur untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan kegiatannya tersebut. Kita tahu bahwa fasum, fasos masih begitu banyak yang kurang, public transport kita masih belum begitu berkembang, kondisi lingkungan kita sangat buruk, sungai tercemar, lautan tercemar, air tanah kita tercemar, banjir terjadi di mana-mana, dan itu menandakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatannya ternyata tidak mampu untuk bisa dikendalikan oleh pengelola kota. Bahkan di dalam konteks yang lebih besar adalah pengelola dalam skala yang lebih besar, bukan hanya pemerintah kota, tetapi pemerintah provinsi, atau bahkan mungkin apa namanya pemerintah regional areanya. Misalnya di Pulau Sumatera, ketika kita bicara soal Pulau Sumatera, kita tidak bicara soal pemerintah daerah kabupaten kota tertentu, tetapi bisa saja ada hal yang harus diperbaiki di level provinsinya, atau bahkan mungkin di level pengelolaan Pulau Sumateranya yang mesti dibenahi. Kita tahu bahwa setiap tahun jumlah penduduk di perkotaan itu mengalami pertumbuhan yang terus-menerus meningkat. Bahkan contoh kasusnya di Pulau Sumatera, setiap tahunnya ada 1 juta penduduk yang lahir. Dan ini menandakan bahwa bisa kita analogikan bahwa 1 tahun itu muncul satu kota dengan penduduk 1 juta jiwa yang tumbuh di Pulau Sumatera. Kalau kita bicara dalam skup yang lebih besar, misalnya dalam skup nasional, maka angkanya juga menjadi jauh lebih besar lagi. Bisa 5-6 juta, dan itu berarti ada 5-6 kota baru yang muncul di Indonesia kalau itu dikompakkan dan mereka dikumpulkan dan kemudian berkegiatan di dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan kota. Jadi memang tantangan kota kita sekarang ini mengalami tantangannya sangat besar, dan ini membutuhkan kesadaran bagi kita semua untuk mengelola kota secara lebih bijak lagi. Kita tidak bisa membiarkan kota kita tumbuh secara organik, tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan uh, perencanaan, membuat kota-kota itu tumbuh secara anorganik, sehingga apa yang muncul, apa yang berkembang di kota tersebut adalah bagian dari perencanaan yang kita buat. Mungkin bagi sebagian pihak, apa yang saya sampaikan ini cenderung utopis. Tetapi kalau kita tidak melakukannya sejak awal, tidak mengupayakannya sejak awal, maka kita tidak akan mungkin bisa mencapai wujud kota secara fisik maupun non-fisik seperti yang kita idealkan di dalam imajinasi kita tentang kota. Nah, untuk itu saya berharap ke depannya kita bisa membicarakan kota dalam hal yang lebih relevan lagi. Kita harus memiliki concern yang cukup kuat juga pada pembangunan perkotaan, bukan saja bicara soal masalahnya, tetapi juga kita bicara soal penyelesaiannya. Kita bicara juga soal solusi-solusi yang harus dihadirkan dan potensi yang bisa dikembangkan di kota tersebut. Kita tahu juga bahwa pada saat sekarang ini, ketika jumlah penduduk kota bertambah, infrastruktur juga dibangun. Tapi pada saat yang bersamaan, kita tahu bahwa kualitas hidup masyarakat kota kita juga masih belum begitu tumbuh dengan baik. Masih begitu banyak masyarakat yang belum merasakan modernitas dalam artian baik, ya, tentang fasum fasos yang dimiliki oleh kota. Kehidupan ekonomi mereka juga tidak cepat tumbuh membaik, meskipun kita tahu bahwa PDRB mengalami peningkatan, kemudian pertumbuhan ekonomi kita mungkin mengalami peningkatan juga, tetapi isu soal pemerataan kesejahteraan di semua level masyarakat kita ternyata masih belum begitu optimal. Dan ini tentu menjadi sebuah tantangan kita bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, kaum akademisi yang berpikir, kaum investor atau pengusaha yang menyiapkan anggarannya perlu memikirkan agar ada keseimbangan di dalam di dalam pembangunan, dan juga ada pemerataan di dalam menikmati hasil dari pembangunan yang ada.
Dan isunya ini tentu saja bukan isu soal keterbatasan anggaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, anggaran pemerintah ada cukup banyak. Anggaran di sektor swasta juga sangat banyak. Ya, jadi kita ketika bicara soal mutu kota yang lebih baik, mutu sosialnya, mutu fisiknya, ya fisik maupun non fisik perkotaan, mutunya itu sebenarnya bukan terkendala pada dananya. Karena dana sesungguhnya ada, tetapi seringkali cara memanggil dananya, cara menginvite dananya yang menjadi problem, cara meminta anggarannya ke pemerintah pusat yang mungkin prosedurnya kurang tepat, cara menggait investor supaya mereka mau berinvestasi di daerah perkotaan tertentu ya, itu juga yang mungkin kurang tepat. Inilah yang menyebabkan kota-kota di tempat kita mengalami perlambatan pertumbuhan. Bahkan ada yang nampaknya cepat tumbuhnya, tetapi dari sisi fasum-fasumnya ternyata dia tidak cukup baik. Jadi ini sekali lagi bukan soal dana. Persoalannya ada di mana? Persoalannya adalah pada kerangka pikir, pada cara berpikir kita di dalam bangun kota. Kota itu dibangun untuk apa? Sesungguhnya kota-kota dibangun dimanapun itu dalam rangka untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Jadi kota sebenarnya muncul untuk memberikan pelayanan maksimum kepada masyarakatnya. Kalau yang tadinya masyarakat uh, mengambil air di sungai, di danau, atau dengan cara-cara yang lain, kemudian ketika dia berada di kota, mereka tidak perlu begitu. Mereka cukup diam di dalam rumahnya, buka keran, dan kemudian air uh, mengalir bersih, bahkan bisa diminum. Jadi peningkatan pelayanan pelayanan semacam itu yang harusnya dipenuhi di dalam wilayah perkotaan. Begitu juga dari sisi transportnya. Ketika transportasi, kalau dia tidak berada di kota, mereka sulit untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tidak banyak public transport, bahkan kendaraan pribadi mungkin ada kendala karena jalanannya rusak. Tetapi ketika mereka berada di kota, maka mereka bisa pergi kapanpun, kemanapun, secara mudah, secara cepat, dan tentu saja secara aman. Jadi artinya kota harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakatnya, termasuk juga peningkatan kesejahteraannya. Kesejahteraan masyarakat yang ada di kota harus jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak berada di kota. Inilah tantangan tempat kita. Dan ke depan nampaknya perlu ada perubahan di dalam cara berpikir kita terkait dengan mengapa kita mengelola kota, mengapa kita memiliki kota, mengapa kita berada di kota, sehingga ketika kita berada di kota memang memberikan manfaat yang besar bagi diri kita, bahkan lingkungan sekitar kita, pada masyarakat yang ada di manapun di dalam wilayah perkotaan. Ketika kita bicara soal kota, kota juga adalah sebuah sistem. Kota sebagai sebuah sistem tentu memiliki batasan-batasannya. Karena itu, ketika kita membangun infrastruktur perkotaan, kita tidak boleh serampangan di dalam membangun perkotaan. Ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan, bahwa perlu dipertimbangkan untuk menetapkan berapa sebenarnya jumlah penduduk yang boleh atau yang layak, yang pantas, yang pas untuk tinggal di dalam kota. Karena kota itu juga punya batasan-batasannya. Dia punya daya dukung yang terbatas, dia punya daya tampung yang terbatas. Visi kota juga disesuaikan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga memperhatikan daya dukung daya tampung perkotaannya. Jadi artinya kota kita tidak boleh tumbuh secara serampangan. Jumlah penduduk yang terus tumbuh tanpa kendali, ini menyebabkan infrastruktur kita mengalami tekanan yang cukup besar. Karena tekanan-tekanan itulah yang menyebabkan infrastruktur kita nampak kewalahan dan akhirnya juga mengalami kecepatan aus cepat sekali rusak, yang akhirnya membuat perlu ada biaya tambahan untuk melakukan perbaikan ulang. Dan inilah yang kemudian menyebabkan terjadi inefisiensi di dalam pembangunan infrastruktur di perkotaan kita. Rekan-rekan semua yang ada di podcast ini, yang mungkin menonton podcast yang pada hari ini ditayangkan oleh Malcolm Group, ada hal yang mesti kita benahi dari sisi pembangunan perkotaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perlu ada pembatasan jumlah penduduk perkotaan. Dan ketika ada pembatasan jumlah penduduk pembatasan penduduk perkotaan, maka itu berarti kita perlu mendistribusikan penduduk ke kota-kota yang lainnya. Nah, karena itulah ketika kita merancang dokumen rencana tata ruang, kita harus memperhatikan betul prinsip-prinsip dalam pembatasan jumlah penduduk perkotaan yang ketika kota intinya itu sudah padat, maka kota satelitnya harus dibangun di mana-mana. Ketika kota satelit itu juga sudah mengalami tekanan di dalam kependudukannya karena kapasitasnya sudah semakin mendekati jumlah penduduknya, maka perlu ada kota sub satelit di sekitarnya lagi. Sehingga apa yang ada di tempat kita itu tumbuh berdasarkan perencanaan yang ada, bukan tumbuh serampangan. Karena kalau dia kota-kota tumbuh secara serampangan, maka yang muncul adalah urban sprawl, melebarnya
secara fisik, wujud fisik kota yang akhirnya menyebabkan gangguan pada lingkungan hidup, gangguan pengendalian sosial, ekonomi, dan budaya yang akhirnya semuanya menjadi tidak menentu. Dan inilah yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana kota-kota kita mengalami tekanan akibat adanya keterbatasan di dalam pengendalian jumlah penduduknya. Mungkin kita akan bicara hal teknis di lain hari, tetapi di pertemuan kita pada hari ini saya ingin menyampaikan begini, bahwa podcastnya PSKD itu ditujukan untuk memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk membicarakan tentang masa depan perkotaan kita. Fokus kita memang pada kota-kota, sebab kita tahu bahwa di Pulau Sumatera saja sekarang ini sudah ada 34 kota, dan seiring dengan adanya dana desa, kegiatan di kabupaten juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, maka dia akan berubah nanti ke depannya akan menjadi kota-kota juga. Diproyeksikan di tahun 2050 nanti ada 70% penduduk yang ada di Indonesia tinggal di dalam wilayah kota. Karena itulah PSKD Podcast ditujukan untuk menjadi ruang bagi semua pihak untuk bicara, untuk bertanya juga bahkan tentang masa depan kota. Apa prospek-prospek kota? Apa hambatan-hambatan kota? Apa kendala-kendala kota? Sehingga kemudian ke depannya kita bisa membangun perkotaan yang adaptif, yang berketahanan, yang juga berkelanjutan. Dan hal yang paling sangat prinsipil adalah kota juga bisa menjadi tempat yang mensejahterakan seluruh rakyat yang ada di dalam wilayah perkotaan tersebut. Forum PSKD Podcast, saya berharap bisa terus eksis dan seluruh lapisan masyarakat bisa memanfaatkan forum ini untuk bisa digunakan untuk membicarakan masalah perkotaan, seluruh isu soal infrastruktur, tata ruang, transportasi, kemudian ekonomi, investasi, kemudian juga masalah sosial, budaya, sehingga PSKD Podcast bisa menjadi sebuah ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangannya, diketahui juga pandangannya oleh pihak lain, dan akhirnya bisa memberikan pengaruh pada kehidupan sosial dan juga kebijakan yang ada di negeri kita. Sampai bertemu di tahun-tahun mendatang, dan teman-teman semua yang nanti akan hadir di acara podcast kita, kita berharap eh, akan bisa memberikan pandangannya secara konsisten di podcast kita ini, dan semoga apa yang nanti dihadirkan oleh PSKD Podcast bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.